kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kita, kuasa Tuhan melindungi kita, dan kita merasakan kasih yang dari surga itu. Kita memulai ibadah kita dengan satu buah pujian, kasih dari surga. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi isinya, dari Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menebus dosa kita, dan dari kuat kuasa Roh Kudus kiranya turun atas kita, menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat berbakti, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan untuk memimpin puji.
Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang membuat kita takut. Namun kita yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, dan hanya kepadanya kita meminta. Kita akan menaikkan doa sahabat kita dengan menyanyikan pujian. Yesus, jawab doaku. Hanya pada Engkau Tuhan kami berserah. Hanya pada Engkau Tuhan kami berserah. Haleluya Yesus. Kasih karunia Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami, sehingga sore hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh diizinkan untuk boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur jika hari ini kami semua boleh bebas dari penyakit virus corona semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur jika keluarga kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan gereja GKI Maranatha boleh dihindari dari penyakit virus corona, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama bersama seluruh umat Kristen di seluruh dunia boleh melakukan ibadah atau sedang merayakan ibadah hari Minggu. Kami percaya bahwa semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya mengalami kematian. Tetapi kami bersyukur karena kemurahan dan berkat kasih karunia Tuhan, sehingga hari ini kami boleh diselamatkan. Engkau mati di kayu salib, darahmu tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami juga bersyukur atas rekan-rekan kami di tempat ini yang sudah boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, baik pemain musik, drummer, keyboard,
pemimpin pujian WL, bahkan pendoa syafaat. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Didi Mus yang akan berkhotbah. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Kiranya hikmat daripada Tuhan yang terus menyertai bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia yang sampai hari ini boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kiranya Allah juga berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk dunia yang sedang mengalami duka cita karena penyakit virus corona. Kami tahu bahwa penyakit ini tidak mematikan, tetapi ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan sehingga mereka hilang harapan. Tapi kami percaya bahwa hari ini kami tetap percaya bahwa jika kami kuat, jika kami sehat, jika kami terhindar, itu semua karena penyertaan dan juga pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami yang sampai hari ini juga terus bergumul untuk virus, dan bahkan virus ini telah menyebar sampai ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan sampai hari ini juga hampir di setiap kota semua boleh bekerja di rumah dan tidak boleh berkumpul bersama-sama karena dampak dari penyakit virus corona. Kami berdoa supaya virus ini cepat berlalu sehingga semua aktivitas baik sekolah, gereja, bahkan kantor, bahkan apapun boleh kembali normal, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dan boleh bersukacita bersama saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai berakhir. Kiranya Allah menuntun, menolong sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan percaya, katakan amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Saudara Nunu yang telah membawakan doa syafaat kita. Shalom. Kita akan menyanyikan pujian. Saya yakin dan percaya untuk yang ada di tempat ini silakan bangkit berdiri. Untuk yang di rumah kita akan bersukacita bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti ada di tengah-tengah kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang di rumah silakan mengumpulkan persembahannya masing-masing, nanti boleh diberikan kepada hamba Tuhan atau kepada bendahara gereja. Mengiringi persembahan, kita menyanyikan pujian seperti burung di udara. Yang bersedia berikan segalanya, Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya padamu. Seperti burung di udara, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Hanya berkat Tuhan yang memberikan kita kelimpahan banyak hal di dunia ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau terkadang kita tidak memahami kehendak Tuhan, tapi mari kita memilih percaya hanya kepada Tuhan. Mengiringi persembahan kita, mengiringi firman Tuhan kita. Kita akan menyanyikan pujian, hatiku percaya. Yang kudus, apapun yang terjadi, kami tetap memilih percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Benar Tuhan, kami semua percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu saat ini ya Tuhan. Berkati kami, puaskan kami dengan firman-Mu. Perbarui kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita membaca perikop tadi, di mana perikop tadi diberikan judul yaitu Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang panggilan Tuhan tidak hanya berbicara tentang panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan secara full time saja, bukan. Tetapi berbicara tentang panggilan Tuhan adalah bahwa setiap kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu contoh, kalau kita bekerja di suatu instansi tertentu, atau kita mungkin sebagai pengajar, atau kita juga bekerja di suatu pemerintah, atau mungkin juga kita sebagai pengusaha dan yang lainnya. Kita harus melakukan tugas itu dengan baik. Kita harus melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun profesi kita, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tujuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan dan supaya menjadi berkat
bagi banyak orang, dan itulah bagian dari pelayanan. Selain itu, kita harus sadar bahwa setiap saat Tuhan selalu dan selalu memanggil kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, untuk kita mau mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi saat-saat ini ada wabah virus corona. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengajarkan persekutuan yang semakin indah di hadapan Tuhan. Kita mau membangun mesbah-mesbah keluarga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak-bapak menjadi imam-imam dalam keluarga kita masing-masing untuk membawa keluarganya semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah secara bersama di gereja, tetapi waktu inilah waktu yang tepat di mana kita bisa membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, hubungan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita boleh semakin kokoh, supaya iman kita boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Saya mengambil tema respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Bagaimanakah respon Abraham terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Ayat yang pertama, saya akan membacakan sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang pertama, Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu, kepada Abraham. Tidak mudah bagi Abraham karena dia sudah berada dalam keadaan yang nyaman. Dia sudah hidup berkumpul dengan saudaranya, dia sudah hidup berkumpul dengan keluarganya, dia sudah hidup berkumpul dengan orang tuanya. Dan tidak mudah bagi Abraham untuk pergi meninggalkan semuanya itu. Istilahnya kalau ada apa-apa mudah karena sudah ada kerabat yang ada di dekat mereka. Tetapi Allah menyuruh Abraham pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepadamu. Tempat yang belum jelas bagi Abraham, tempat yang belum tahu, karena Tuhan tidak menunjukkan Abraham kamu harus pergi ke kota A, atau Abraham kamu harus pergi ke kota B. Di sana keadaannya seperti ini. Hal-hal ini yang harus kamu persiapkan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu kepada Abraham. Tetapi Tuhan hanya berfirman kepada Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan bagaimanakah respon Abraham? Abraham tidak berkata kepada Tuhan, saya pikir-pikir dulu Tuhan, saya harus ngomong dengan keluarga saya dulu Tuhan. Abraham tidak berkata demikian kepada Allah. Tetapi bagaimana respon Abraham? Abraham mengambil keputusan untuk pergi, rela meninggalkan semuanya, rela meninggalkan kampung halamannya. Dan dia pergi menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa Tuhan menyuruh pergi Abraham? Atau kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi? Pasti ada tujuannya. Tujuan yang A. Allah ingin memurnikan iman Abraham. Allah ingin memurnikan iman Abraham karena latar belakang kehidupan nenek moyang Abraham. Bahkan ayahnya Abraham yaitu Terah adalah penyembah berhala. Mereka menyembah patung dewa-dewi. Kalau kita membaca Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Kalau ayah Abraham menyembah berhala, tentu Abraham dididik dalam penyembahan ayahnya, yaitu menyembah berhala. Sekalipun ada penafsir yang mengatakan bahwa Abraham menyembah kepada Allah Nuh, Allah Sem, dan Allah yang benar. Tetapi tetap sedikit banyak ada pengaruh pengajaran
mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengandalkan kepada Allah yang benar, bukan kepada saudaranya, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada berhala yang ada di sana. Tetapi Allah ingin supaya Abraham sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Dan yang kecil, Allah membentuk dan mempersiapkan Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Abraham harus pergi meninggalkan zona nyamannya dan pergi ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya, yang akan ditunjukkan kepadanya. Yang menjadi renungan bagi kita, dimanapun kita saat ini berada, Allah sedang memanggil kita. Apapun profesi kita, apapun kemampuan kita, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Allah sedang memanggil kita. Tergantung dari diri kita, mau meresponi panggilan Tuhan itu enggak. Apakah kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Apakah kita mau mengambil bagian dalam misinya Tuhan atau tidak? Allah sedang membentuk dan memperbarui hidup kita. Latar belakang kita tidak penting bagi Allah. Yang terpenting adalah perubahan hidup dari diri kita. Tinggal mau nggak kita diperbarui oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Taat dalam bahasa Ibrani adalah sema. Artinya sikap tunduk kepada wewenang atau menjalankan apa yang diperintahkan. Kesetiaan artinya keteguhan hati, tidak mudah goyah oleh situasi apapun. Jadi ketaatan dan kesetiaan adalah suatu kata yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Abraham taat dan setia kepada tugas panggilan yang Allah berikan kepadanya. Kemanapun Allah suruh pergi, Abraham pergi. Abraham disuruh oleh Allah untuk pergi ke tempat yang belum tahu, belum jelas bagi Abraham. Bagaimana respon Abraham? Yang Abraham taat, ayat yang keempat. Dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana nanti Tuhan? Siapa saja yang akan saya temui Tuhan? Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi dia taat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan yang ke-B, ayat yang kelima. Abraham menjalankan tugas Allah dengan sepenuh hati, totalitas. Abraham menjalankan perintah Allah dengan totalitas. Dia bawa istrinya, dia bawa saudaranya, dia bawa hartanya, supaya dia fokus kepada panggilan Tuhan itu, fokus ke depan, supaya dia tidak menoleh ke belakang lagi, tidak mengingat-ingat lagi. Abraham totalitas menjalankan tugas dari Allah. Dan yang kecil, respon Abraham. Abraham tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi Abraham tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi, sekalipun harus melewati atau menghadapi bangsa-bangsa lain untuk menuju tempat yang ditujukan oleh Allah kepadanya. Abraham berani menanggung resiko itu. Abraham melakukan tugas dengan kesetiaan, tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun. Abraham tunduk dan taat menjalankan tugas panggilan Allah. Itulah bukti ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada panggilan Tuhan. Pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah akan diperhitungkan oleh Allah dalam hal apapun. Karena Allah tidak pernah berhutang kepada kita.
kita diingatkan untuk selalu dan selalu taat dan setia kepada Allah. Sampai kapanpun, sampai Tuhan menjemput kita, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Walau apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan menukar iman kita dengan hal dunia yang sifatnya hanya sementara, yang bisa mengecewakan kita. Tetapi kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, respon Abraham terhadap panggilan Allah. Respon Abraham terhadap panggilan Allah. Abraham beriman dan percaya kepada Allah. Abraham beriman dan percaya kepada Allah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saya akan mengulangi. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi yang ketiga, respon Abraham adalah Abraham beriman dan percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa Abraham ini beriman dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya, kepada Allah yang benar, percaya kepada Allah yang benar, beriman kepada Allah yang benar. Kemanapun dia pergi, dia selalu mencari Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia memanggil nama Tuhan. Abraham percaya akan penyertaan Tuhan. Abraham mengandalkan Tuhan secara total. Kenapa Abraham harus taat? Harus pergi? Karena kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena dia percaya akan penyertaan Tuhan, karena dia beriman kepada Allah yang benar, maka dia taat kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Abraham diproses, dibentuk oleh Allah, sehingga Abraham memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang benar. Iman dan percaya Abraham terus dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dengan jelas juga pada ayat-ayat yang lain dijelaskan tentang iman Abraham yang begitu kokoh di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 18, di sana dijelaskan tentang iman Abraham, kepercayaan Abraham kepada Allah yang benar. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil ke negeri yang akan diterimanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman percayanya kepada Tuhan, Abraham taat kepada Tuhan. Karena iman dia memperoleh keturunan di masa tuanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Karena imannya kepada Tuhan, dia memperoleh keturunan
memakai Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Karena imannya orang lain diberkati. Biarlah iman kita, kesetiaan kita juga akan berdampak baik bagi diri kita maupun juga bagi orang lain. Yang menjadi renungan bagi kita saat ini melalui pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita diingatkan bahwa ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah, pelayanan kita di hadapan Allah, iman dan percaya kita kepada Allah, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Maka marilah kita harus melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan motivasi yang murni, supaya Tuhan dipermuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Dan yang kedua, virus corona ini membuat banyak orang menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir dan yang lainnya. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Dan virus corona ini juga membuat keadaan ekonomi mungkin menjadi merosot, usaha menjadi menurun, usaha kita, pekerjaan kita tidak menentu, terancam dan yang lainnya. Kita harus yakin dan percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan ini. Pertolongan Tuhan tepat, indah pada waktunya. Dan pelajaran yang ketiga, setiap saat Allah selalu membentuk kita. Setiap saat Allah selalu memperbarui hidup kita. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada tujuan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau taat. Mari kita mau setia. Mari kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seperti pujian mengatakan, semuanya akan indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan penolong kami yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang selalu bersama dengan kami, menopang kami, menuntun kami, menggenggam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menopang kami, mengingatkan kami, menghibur kami. Mampukan kami Tuhan itu untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus setia dan setia kepada Tuhan. Dalam situasi apapun saat ini Tuhan. Mungkin membuat kami cemas, takut, gelisah dan yang lainnya. Tapi ajari kami untuk terus memandang kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan menopang kami. Tuhan akan menolong kami. Kuatkan kami Tuhan di saat kami lemah. Hibur kami Tuhan di saat kami membutuhkan penghiburan. Topang kami Tuhan, genggam kami Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kalau kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan memenuhi hidup kami, menuntun kami, dan kami akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siswa Tinggi STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Ada Allah yang menaungi kita, ada Allah yang melindungi kita. Kita mengakhiri ibadah kita dengan satu buah pujian liku-liku. Dengan sayangmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku terdapat Kau Allahku. Benar Tuhan, kami tenang karena Engkau Allah kami yang hidup. Minggu-minggu Haleluya. dengan sayangmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku terdapat Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku terdapat Kau Allahku. Ku terdapat Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan seperti iman Abraham yang mentaati, yang mempercayai, yang memegang janji Tuhan. Lakukanlah dalam hidupmu, maka hidupmu akan mengalami berkat dan damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang dan kesehatan ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Jalanmu penuh bahagia semata-mata. Segala pekerjaanmu yang sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucumu kelak akan disebut keturunan yang penuh iman, penuh damai dan penuh berkat. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis nanti kita akan ada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Jadi kita akan ada live-nya hari Kamis jam 9, hanya jam 9 saja. Selamat hari Minggu, Tuhan.